masak sendiri, beli beras sendiri, beli apa sendiri 1.000 nggak cukup mas dalam 1 bulan. Ya, tapi kalau kita beli sesuatu, ingat di Indonesia ya, nggak beli sesuatu, nggak beli makan atau nggak bisa. Harga tempe aja udah berapa puluh ribu itu. Silakan Anda koreksi. Halo coy, jumpa lagi dengan saya di channel Brot tentunya ya. Dan kali ini kita mau bahas biaya hidup TKI pabrik di Taiwan. Tapi ini tidak mewakili seluruh TKI pabrik di Taiwan ya. Ini hanya saya bersama narasumber kita kali ini, Kang Suryo. Halo para sahabatnya Mas Brot ya, yang setia di channelnya Mas Brot. Yup. Kali ini aku dipanggil Mas Brot ya untuk informasi tentang kehidupan yang ada di Taiwan secara Real. Yo. Tonton terus di channel Mas Brot. Oke. Langsung saja, seperti biasa di sini kan tanpa tili-tili, langsung Ya. ke poinnya saja Kang Suryo ya. Oke. Sampai biaya hidup dalam 1 bulan itu rata-rata berapa? 10. 10.000. Itu sampai rokok atau enggak, atau gimana kok sampai 10.000? Kadang-kadang. Kadang-kadang rokok ya? Iya. Kalau moodnya enak, apa bisa santai, relax, kumpul sama teman itu biasanya 10.000 itu dalam 1 bulan ya. Tapi kalau di rumah aja lagi apa itu 7.000, 8.000 lah. Sekitar 7.000 8.000 ya? Iya. Itu 7.000 8.000 itu untuk keperluan apa aja? Kalau kita kembali ke flashback ke dirinya masing-masing guys ya. Jadi setiap orang kebutuhan itu berbeda ya. Apalagi kayak di Taiwan ya. Iya. Adaptasi dengan kehidupan yang ada di Indonesia sangat beda jauh sekali Mas Brot ya. Yap. Terutama kayak aku ya. Kayak aku kayak gini Mas ya. Toh itu 10.000, toh itu 5.000, toh itu 8.000. Ah. Ya sifatnya manusia kan bisa kurang, Iya. bisa apa namanya? Bisa lebih yang gitu Mas ya. Jadi kalau aku sih 7.000 8.000 itu sudah cukup Mas Bro. Kalau yang lain itu kayak beli pulsa, kayak beli baju, kayak beli apa, itu ada uang tertentu ya Mas ya. Misalnya kita kan setiap bulan kan kita kan bisa menyisihkan uangnya gitu beli sesuatu. Tapi kalau pentingnya itu yang makan Mas. Ya pastilah. Pasti kita makan ya. Ya kalau pas nggak punya uang, duitnya nipis ya kadang hutang. Hutang. Temen guys. Ini Taiwan ngutang, tapi tenang aja, teman kita di sini kan baik-baik. Iya, jangan utang guys. Tapi kalau pas kita gajian ya kita harus wajib bayar utang, itu harus wajib membayar guys. Dan kalau kita masih apa namanya, masih punya sedikit tabungan ya beli telur sama mie itu aja guys, untuk menyambung hidup dan untuk Itu gaji solusi gitu, terakhir kalau kita akan masuk ke pepet ya. Solusi terakhir yang minjem uang. minjam terus terang Mas ya. Aku sih sama borosnya itu kalau pergi ke teman itu ya Mas ya, itu aku sering sekali apa namanya, ya namanya juga tamu guys ya, kadang nggak mau merepotkan sama orangnya gitu ya. Oh, seperti di sini ya? Iya, seperti di sini biasanya itu aku belanja gitu guys ya. Kalau kita kan namanya juga numpang apa namanya, malu Mas, gengsi toh. Oh, gengsi ya. Ya kita ya kayak basa-basi ya membawa sedikit sesuatu yang Pantes-pantes. Ya, Pantes. Tapi untuk kebutuhan makan aja itu berkiraan berapa sepan? kalau aku tuh. Enggak ngerokok, ini rokok enggak dihitung. Kalau aku sih ya ini tentang aku Mas Iya, ya. pribadi Aku ya. Kalau makan sih, kalau aku setiap bulan kan sesama teman satu mas itu kan patungan Mas. Oh, patungan. Iya, jadi belanja semua macam kebutuhan kayak makan kayak apa itu 1.000 tadi. Jadi digilir piketnya Mas. 1.000 itu berapa orang? 8 orang. Oh, 8 orang. Jadi kalau dikumpulkan 8.000. 8.000. Jadi kayak bumbon, kayak bumbu, kayak beras itu Mas ya. Itu ya uang kas itu. Tinggal kita apa namanya, beli lauknya aja Mas. Semua selera orang kan berbeda-beda. Oh, jadi gini, masak apa? Nasinya barengan, bumbunya ya segala ya, kayak minyak kayak sembarang itu ya uang kas tadi. Terus menu sahurnya sayurnya itu? Sayurnya ya tergantung kita, mau kita sayur kacang kayak mau kita ayam kayak kita beli sendiri gitu Mas. Itu berarti tidak mengurangi uang yang tadi, uang kas. Itu uang dari dompet sendiri. Ya, uang dompet sendiri itu yang bikin enaknya gitu Mas. Kalau kita apa namanya? Kalau kita langsung masak sendiri, beli beras sendiri, beli apa sendiri, 1.000 nggak cukup Mas dalam 1 bulan. Iya. Ya jadi untuk mengantisipasi ya kayak gitu. Kalau di mesku kan di Indonya, di mesku itu ada 8 orang guys ya. Jadi setiap bulannya itu kita pas gajian gitu, kita nggak langsung narik-narik, nggak langsung kita
ditaruh di tempat biasa mas, di meja itu, pokoknya gitulah. Oh, langsung. Langsung gitu, tanpa tarik menarik langsung. Kita Sadar saudari diri, bread. Nah, jadi uang kas itu nanti kalau sudah biasanya kan namanya pengeluaran uang kas yang kadang besar, kadang kecil mas ya. Jadi biasanya kalau apa namanya sisa itu uang kasnya dibelikan barang seperti baskom atau penggorengan atau kompor kalau dan ada sebagainya sisa itu ya. Itu kalau di saya itu mas. Saya itu misalnya punya pegangan ya 7.000, 8.000 sampai 10.000 itu juga habis. Jadi apa ya? Sedikit Besar. nggak kurang, banyak juga nggak sisa. Itu gimana itu? Kadang gini mas bro, bulan segini aku kayak aku ya, mas bro sama aku, saya bulan segini mau nyisihkan 7.000. Nah kadang mas bro itu datangi teman gredek, nah seperti ini ya, datangi teman seperti aku, dan otomatis mas bro kan nggak diam diri, mesti kan mengeluarkan uang ya. Saya itu orangnya pelit loh. Wah enggak guys ya. Ya jadi gitu mas, ya jadi ya 7.000 nggak sesuai target kadang selain itu kebutuhan mendadak ya mendadak gitu guys ya. Kadang kita mas bro mau kemana, ayo kita jalan, nah otomatis kan kita mengeluarkan uang juga guys ya. Kalau masalah kayak transportasi, kalau masalah itu sedikit mas di sini ya, kayak naik kereta api itu murah ya, lah ya, terjangkau lah gitulah ya. Mungkin para sahabatku, setiap manusia itu kan berbeda-beda, sudut pandangnya kita kan juga berbeda-beda, gaya hidupnya beda. Jadi gaya hidupnya kayak beda, ada gaya hidupnya yang sangat mewah, ada yang gaya hidupnya sedang, ada yang down, nah gitu guys ya. Oh ya, kembali ke tadi biaya hidup ya. Biaya hidup itu sampean tadi berapa? 7.000, 8.000 ya? Itu berarti nggak pernah beli pentang ya? Kalau pentang itu tergantung selera masing-masing mas ya. Kalau di pabrik aku itu ya, itu ada uang apa namanya, ada uang makan ya. Jadi dikasih dari pabrik ya? Ya jadi dari pabrik ya, dari pabrik itu kalau lembur itu 2 kali mas, siang sama malam, sore lah banyak. Kalau nggak ada lembur ya siang juga. Nah ada lagi mas bro, mungkin apa ya, kita nguli-nguli biaya hidup ini apa aja ya. Jadi kalau ini berbagi pengeluaran saya 7.000, 8.000 itu sudah cukup apa kurang mas? Ya kalau dulu sih itu saya sebelum cinta rokoknya cinta kebangetan itu ya cukup lah 7.000, 8.000. Tapi akhir-akhir ini ya itu rokok itu nggak mau pisah sama saya, karena rokok itu adalah sahabat tanpa jeda di segala suasana. Gitu ya, namanya orang kan ya juga ya. Tapi ini ya kurang bagus lah untuk dicontoh, soalnya kan kita harus pandai-pandai menyisihkan uang untuk ya kita ingat kembali. Jadi gini guys ya, jadi kita itu niatnya tuh kerja ke Taiwan itu masalah kehidupan ya. Ya kita kan ya melewati proses yang sangat luar biasa ya, otomatis ya mas ya, kayak mau kerja ke Taiwan ya kita ya kerja ke Taiwan ya untuk sedikit lah untuk menabung mas ya. Tujuannya ya, kita ke Taiwan itu satu bisa menabung ya, yang kedua nanti kalau sudah finish ke Taiwan ya kita pulang ke Indonesia itu punya tabungan guys ya. Untuk apa tabungnya? Untuk kebutuhan kita hidup di sana nanti ya. Terutama untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya ya kita gitu ya. Ngapain kita senang-senang di Taiwan kalau kita apa namanya di sini kayak hura-hura, dalam kata kutip gak semua orang ya. Ya seperti hura-hura seperti apa? Ngapain kita kerja ke sini ke jauh-jauh kalau pulangnya nanti nggak punya tabungan? Otomatis kan kita kan gimana mas ya? Kita harus pandai-pandai lah. Ya pandai-pandai lah. Ya kita di Taiwan kita senang ya, otomatis kita bisa menabung lah intinya gitu ya. Nanti kalau bisa menabung ya mudah-mudahan saya doakan semua untuk para sahabat-sahabatku yang ada di Taiwan yang kemungkinan nanti kalau bisa nabung di rumah bisa punya usaha apa-apa. Amin. Ya itu kehidupannya. Kalau masalah kehidupan di Taiwan itu sangat luar biasa, tentang kayak kebutuhan semua dibeli, semua diinginan itu nggak ada batas. Nggak ada batasnya. Nggak ada batas. Soalnya ini biaya hidup kita di Taiwan itu tergantung sama gaya hidup kita di Taiwan juga. Bagaimana gaya hidup kita, atau sederhana, gaya hidup wah atau gimana. Kalau kita di sini hidupnya wah, habis gajian kita beli sesuatu tapi nggak bermanfaat, otomatis ya mioyong. Ya gitu tentang kehidupannya. Mungkin para sahabatku yang ada masukan untuk apa tentang kehidupan di Taiwan, mungkin ada tambah-tambahnya bisa komen di Mas Brot ya. Ya karena kita di sini satu buat hiburan. Iya, hiburan. Yang kedua buat informasi. Sharing, intinya kita sharing guys ya. Jadi sangat disarankan Anda yang menonton video ini
ikut sharing dengan cara komen di Tapi bawah kalau yang video ini. sudah, kalau yang suka ditutul yang rupanya abang gitu guys ya. Apa Bu? Oke, subscribe, Oh, ding, subscribe. ding. Nah, gitu biar nanti tidak ketinggalan informasi yang diberikan oleh Mas Bro. Dan jangan lupa tinggalkan komentar positif Anda. Positif Anda. Tentang komentar positif, tentang negatif ya saya diterima ya Mas. Ya karena bagaimanapun juga kita ini manusia, banyak ya, kekurangan. Banyak kekurangan ya. Silakan Anda koreksi. Ya, oke Mas, ada lagi Mas Bro mungkin Apalagi ya? mumpung Kalau rokok ya, ini rokok itu paling habis 1 bulan itu 2 slop. kalau pulsa lebih. sih otomatis 600 NT Mas ya. 1 bulan itu sudah termasuk paket internet 1 bulan full unlimited. Unlimited full service. Jadi kalau masalah pulsa itu jangan ditanya, di sini sudah tahu semuanya. Kalau pulsa itu nggak boros guys ya, setiap kita ya pajak 600.000. Ya. 600 NT 600 ribu ya. Kalau makan paling dibuat irit itu sekitar 5.000. 5.000. Ya, 5.000. 5.000 untuk Nah Mas Bro gini, kalau Mas Bro gimana cara gaya hidupnya makan? ya kayak hidup saya itu nggak terlalu mewah, soalnya lidah saya itu lidah merayat cuy. Apapun masuk, dari kecambah sampai daging masuk cuy. Ya Jadi untuk biaya makan diperkirakan 5.000-an ya. 5.000. Untuk lain-lain biaya kayak rokok, lain-lain. tambahan kalau pulsa, rokok mungkin ya 7.000 8.000 cukup Mas. untuk rokok mungkin 2.000 sampai 3.000 itu udah boros banget ya. Tapi lah kalau ingin kebutuhan yang lain yang mungkin 10.000 lah bisa buat mungkin. beli apa gitu. Kalau di sini kalau masalah beli sesuatu yang mahal-mahal, waduh luar biasa di sini. Banyak. guys. Ngabisin duit sekali. gampang. Menghabiskan duit itu gampang, carinya itu susah banget, apalagi kalau gaji Taiwan ya, TKI Taiwan pabrik itu kan ya segitu ya. Sekitar Kalau belum tahu cari-cari cek ya cek video lainnya ya ada. dan lainnya ada ya. Kalau kita dikuruskan ke Indonesia itu sangat luar biasa, Ya, banyak sangat luar sekali. biasa. Ya tapi kalau kita beli sesuatu ingat di Indonesia ya, nggak beli sesuatu, nggak beli makan atau nggak bisa. Harga tempe aja udah berapa puluh ribu itu. Kalau di sini kan berapa, 80 NT Ya 50-60 mungkin. ya. Kalau di Indonesia berapa coba? 30-an ribu Ya, mungkin. 30.000. 20 sampai 30 ribu tempe satu. Tempe satu guys ya. Di sini tuh ada loh guys tempe ya, jangan khawatir kalau calon TKI Indonesia ya. Jangan khawatir kalau mau beli sesuatu di sini, merek-merek Indonesia, produk Indonesia itu ada di sini guys ya. Jadi untuk biaya hidup kita itu kalau dibilang berapa ya? 8.000 ya. 8.000 itu kalau dikuruskan uang Indonesia berapa itu? Sekitar 5 juta. 500 kali 8 4 juta. 4 juta. 4 juta. 4 Ya juta sampai setengah 5 juta lah. 5 4 juta 5 juta itu. Itu guys. Itu udah ya. Standar, maksudnya nggak terlalu ngirit, nggak terlalu boros itu menurut kami ya. Tapi kalau uang makan 5.000 cukup lah Mas. Cukup ya. Cukup ya. Masnya Mas Brot 5.000 cukup. Nggak tahu nanti 2 minggu ke depan dia beli sesuatu yang nggak terduga, kayak kemarin kompornya meledak itu gimana ya coba. Itu rahasia coba. Ya aku bongkar ini ya. Kayak kemarin meledak, harganya berapa, 1.000 NT. Pas tanggal tua uangnya tinggal 500 NT, mau beli kompor meleduk. Gimana itu, makan apa atau makan? Nah, sudah kerja. Pulang kerja capek, kompornya meleduk. Tapi beli pentang. Tapi Tambah boros kayaknya. ya tambah boros. Karena apa? Gini guys ya, apa bedanya masak sendiri sama beli pentang Mas Bro? Gini, kalau beli pentang otomatis kan sekali habis. Tapi kalau beli beras ya, kita beli beras, kita masak ya, kita bisa berulang-ulang. Iya, soalnya kita kan bikin masakan nggak cuma satu porsi. Iya, nggak satu porsi. Cuma kalau gitu. kita beli pentang harganya ya enaknya sih sudah jadi siap makan. Tapi kan cukup sekali makan. Tapi kalau kita masak sendiri kan nanti buat nanti malam misalnya kita kelaparan atau untuk sarapan besoknya pagi kan masih ada. Jadi gini Mas ya, saya kembali ke kehidupan ya. Jadi enak masak sendiri atau beli pentang menurut pandangan Mas Bro? Kalau menurut saya sih enak beli pentang, tapi ya lebih bagus lagi kalau mau masak sendiri. Iya, gitu guys ya. Kalau beli pentang itu kalau 80 kali berapa ayo? Ya paling 2 kali ya. Malam. Malam. Kalau siang kan di pabrik. Ya kalau siang pabrik ya. Tapi kalau itu
kalau hari Sabtu Minggu kadang kan masak bareng sama teman-teman sama ngumpul. teman-teman ngumpul bareng itu paling Seperti enak. di video sebelumnya Iya, bisa gitu, dicek, guys, bisa ya. dicari. Terus kalau masak sendiri kan sesuai dengan lidahnya masing-masing ya Mas Iya, ya. selera kita kan beda-beda cuy. Iya. Tapi kalau pentang Taiwan ya kayak makanannya ya hampir sama Mas ya. Ya. Semua pentang Taiwan itu loh kan makanya Ciri kan khasnya ada hambar atau hambar gimana ya itu sama gitu ya. Jadi kalau aku menurut aku kalau kita sempet masak ya, sempat masak ya aku masak sendiri. Soalnya apa sesuai ya. dengan lidahnya kita. Iya. Terus yang kedua itu menekan apa? Pengeluaran kita. Iya. Oke. Kayaknya cukup Mas yo. Ya cukup lah. Nanti kalau ada yang informasi yang kurang, ya untuk kita Ya, sharing-sharing lah. Beli sedikit saran aja Mas Bro. Jadi di Taiwan itu ya, di Taiwan itu kehidupan manusia itu sangat berbeda-beda dan kebutuhan. Tadi kebutuhan apa? Khusus, Pokok lah. pokok ya, dan kebutuhan lainnya itu sangat berbeda sama sekali. Jadi kita sebagai TKI Taiwan di sini ya saling rantau, kita saling kerja di sini ya. Saran saya jangan lupa like dan subscribe di channelnya Kang Loh, Vio. apa hubungannya? Apa like subscribe bareng ya? Ya wes iki berhubung sharing santai, jadi mohon maaf jika ada kekurangan ya. Soalnya bagaimanapun juga kita ini kan ya masih banyak kekurangan. Masih cuy, ya. banyak kekurangan ya guys ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah support video ini. Semoga kita punya apa persaudaraan atau Amin, amin, amin. persahabatan yang erat di channel ini terutama ya. Oke, Ya, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Taiwan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ya. Jadi gini, nanti kita mau sharing-sharing gaya hidup saya dengan gaya hidupnya Kang Suryo berapa saja. Seperti biasa kita itu tanpa basa-basi di channel ini, jadi kita langsung tanya Kang Suryo dulu. Kita sharing. Sampai dalam 1 bulan habis berapa? Untuk nyapa?